Ya Tuhan, Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya. Cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan. Tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dan penuh iman, dari tempat kita masing-masing, mari kita bersama-sama berkata, 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Kami mengundang Allah Roh Kudus untuk mengurapi kami semua, sehingga firman-Mu itu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Senang sekali hari ini 4 Mei 2023 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan renungan kita. Sekarang kita tiba di Amsal pasal 23. Amsal pasal 23. Mari kita akan baca bersama-sama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Wah, ayat-ayat ini luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Nah, saya percaya setiap kita pernah datang ke kondangan atau undangan, entah undangan untuk pernikahan dan lain sebagainya, di mana di situ ada acara makan ya. Dari 3 ayat ini, yang pertama begini Bapak Ibu sekalian, kalau ada undangan untuk makan, ya, kalau orang lain mengundang kita untuk makan, sebaiknya kita itu makan dahulu di rumah, ya kan? Makan dahulu, jadi jangan kemudian datang ke tempat undangan makan itu
dalam keadaan amat sangat lapar, apalagi dalam keadaan puasa, ya kan? Wah, ini ada undangan makan dan makannya aku tahu nih makan pasti enak. Udah aku puasa, ya kan? Puasa 2 hari atau 3 hari 3 malam tidak makan. Nanti begitu ada di pesta hajar, ya. Maaf Bapak Ibu sekalian, kelihatan rakus Bapak Ibu sekalian, ya. Di backyard saya kan kami ngasih makan burung, ya kan, burung berkicau itu Bapak Ibu sekalian. Satu kali saya ini kan mau datangkan itu burung-burung berkicau, tapi ternyata ada burung-burung merpati itu yang datang Bapak Ibu sekalian, banyak sekali burung merpati dan ikut makan. Nah, saya nggak suka karena saya yang mau trekking itu burung berkicau. Maka kemudian saya simpan itu tempat makanan dan burung itu saya nggak kasih makan, ya kan? Saya nggak kasih makan lagi burung berkicau beberapa hari. Dan kemudian setelah saya lihat nggak ada burung merpati, saya keluarkan lagi itu makanan untuk burung-burung liar itu, Bapak Ibu sekalian. Begitu dikeluarkan, dalam tempo sekejap, Bapak Ibu sekalian, makanan itu langsung habis, ludes, enggak kayak biasanya. Kenapa? Rupanya burungnya lapar banget ya. Nah ini nggak boleh terjadi untuk setiap anak-anak Tuhan. Orang Surabaya bilang gini, nyisin-nyisini, memalukan ya. Yang pertama, kalau diundang makan, ya makanlah, tapi jangan rakus Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, ya, kalau itu yang mengundang kita, seorang pembesar atau orang kaya atau orang yang berkuasa, dikatakan oleh Salomo, taruh pada lehermu itu sebilah pedang, ya. Karena apa? Karena itu adalah hidangan yang menipu. Ya, maksudnya begini, sikap hati kita jangan sampai makanan-makanan yang dihidangkan itu mau merubah atau membelokkan nilai-nilai kehidupan yang kita anut. Kalau kita orangnya jujur, orangnya kudus, orangnya berintegritas, orangnya cinta akan Tuhan, ya, kita harus berpikir begini, jangan-jangan nanti pembesar ini atau orang kuasa ini mau membuat aku merubah nilai-nilai yang aku percaya, ya. Syukur-syukur kalau pembesar itu orang-orang berkuasa itu mengundang kita karena mereka ini mau mendengarkan hikmat Tuhan yang akan keluar dari mulut lidah kita. Tapi yang jelas begini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita makan sendiri, makan di rumah atau pergi ke restoran, kita mau makan, silakan makan sepuas-puasnya, serakus-rakusnya, selahap-lahapnya. Tapi kalau orang lain yang ngundang Bapak Ibu sekalian, ya, apalagi ya kalau ada kemudian acara-acara gratis prasmanan, jangan bawa kontainer Bapak Ibu sekalian. Wah, ini kesempatan ya aku bungkus makanan itu. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian, dari Amsal 23 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Yang kedua, kita akan belajar dari ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Ayat ini sekali lagi jangan sampai salah paham. Saya sudah tekankan berkali-kali, adalah kehendak Tuhan agar supaya kita diberkati menjadi kaya, bertambah hari tambah kaya, dan menjadi amat sangat kaya raya. Dan dengan kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan mau pakai kita
menjadi bendahara kerajaan Allah, sehingga hidup kita menjadi berkat buat banyak orang, bahkan buat banyak bangsa di atas muka bumi ini. Tuhan mau dengan kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, apalagi untuk dipamer-pamerkan. Yang tidak boleh menurut Alkitab, yaitu untuk menjadi kaya itu, Bapak Ibu sekalian, kita bersusah payah untuk mengejarnya sedemikian rupa, menghabiskan waktu kita untuk uang. Sehingga gak punya lagi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Gak punya lagi waktu untuk melayani Tuhan. Karena apa? Fokusnya kepada uang. Ini yang Tuhan tidak mau terjadi atas setiap anak-anaknya. Sebab Bapak Ibu sekalian dengan jelas berkata ayat ini, kalau engkau mengamat-amatinya, uang itu, kekayaan itu, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Kita pernah mendengar banyak kisah tentang orang yang kaya dengan berbagai macam ilustrasinya, yang mengatakan nanti kalau aku mati, tolong kedua belah tanganku kiri kanan dikeluarkan dari dalam peti. Kemudian orang yang menerima surat wasiat itu bertanya, untuk apa Tuhan? Ya, supaya orang-orang tahu bahwa kalau aku mati, aku tidak membawa apa-apa. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, alangkah bodohnya kalau kita ini hidup ini hanya fokusnya kepada uang. Hari Minggu kemarin, ya saudara kita Heri Yan Lukman itu korbannya bagus sekali. Ya, salah satunya beliau kan bilang begini, ya coba bayangkan kalau seandainya Tuhan tidak ada, maka sia-sia kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kalau Tuhan itu nggak ada, setelah kita mati, mau kemana? Ya nggak ada apa-apanya. That's it, titik, selesai, nggak ada apa-apanya. Tapi bersyukurlah setiap kita yang hadir pada hari ini, kita percaya bahwa Tuhan itu nyata, Tuhan itu real, Tuhan itu ada. Nah, kalau kita percaya Tuhan itu ada, tetapi tidak mempergunakan waktu yang ada untuk dekat dengan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, itu juga adalah kesia-siaan. Kalau kita memang percaya Tuhan itu ada, tetapi waktu yang Tuhan berikan kepada kita hanya untuk uang, harta kekayaan di dunia ini, maka alangkah malangnya hidup kita ini. Tuhan nggak pernah melarang kita untuk bekerja. Alkitab bilang kalau kamu nggak kerja, kamu itu malas. Kalau kamu nggak kerja, kamu itu akan jadi miskin. Kalau kamu nggak bekerja, kamu nggak boleh makan. Jadi bekerja itu adalah kehendak Tuhan. Tapi jangan sampai sebagian besar hidup kita dipakai untuk uang, ya. Karena semua itu adalah perkara yang sia-sia. Pakailah waktu yang Tuhan berikan itu untuk keseimbangan. Cari uang itu perlu, bekerja itu perlu, tapi cari Tuhan seperti yang ditulis Matius 6 ayat 33, itu amat sangat penting. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Memperhatikan keluarga, rumah tangga yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, itu juga tidak kalah pentingnya. Ya. Kemudian yang ketiga, kita belajar dari Amsal pasal 23 ada di ayat yang ke-6.
Jangan makan roti orang yang kikir. Jangan ingin makanannya yang lesat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayat ini bilang begini, persahabatan dengan orang yang kikir itu sia-sia. Sekali lagi, saya nggak salah ngomong. Persahabatan dengan orang yang kikir itu sia-sia. Kenapa? Orang yang kikir itu yang dipikirkan hanya aku, diriku, dan saya. Jadi kalau sampai kita punya sahabat orang kikir, dengar, orang kikir itu cuman mau memanfaatkan kita saja, ya. Maka itu kita perlu memeriksa hati kita, memeriksa siapa yang jadi teman kita. Coba perhatikan. Kalau ada orang-orang kikir itu yang ada di sekeliling kita, lihat, dia pasti mau berteman kepada kita karena ada maunya. Ada udang di balik rempeyek. Persahabatannya itu tidak pernah tulus, ya. Kalau dia misalnya salesman, kalau dia menjual sesuatu, dia mau bersahabat dengan kita agar supaya dagangannya laku, laris, ya kan? Atau dia mau bersahabat dengan kita, kalau itu orang kikir, Bapak Ibu sekalian, ya pasti nanti ujung-ujungnya, ya dia akan menyatakan apa daripada maksud hubungan itu. Ya, dan yang terakhir dari Amsal 23 ayat yang ke-9 dikatakan, jangan berbicara di telinga orang bebal. Sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Ya, orang bebal itu saya anggap gini, saya bilang sama istri saya, kamu jangan bilang lagi ya sama orang yang bebal itu. Maaf, orang yang bebal itu kayak kayak ini loh Bapak Ibu sekalian. Ya maaf seperti baby ya, seperti bayi yang kemudian harus dipakein pampers. Karena dia nggak bisa menahan ngompolnya, pipisnya ya. Dia mau pipis kapan aja semaunya dia. Maaf, mau buang kotoran demikian juga. Atau maaf kepada orang-orang yang sudah tua, yang lanjut usianya itu, yang beser, yang nggak bisa nahan pipisnya, ya kan? Dia mau pipis kapan saja, di mana saja, sehingga harus pakai pampers. Saya bilang sama istri saya, kalau sama orang bebal, ya kan, udah jangan bilang apa-apa, diemin aja. Sebab orang bebal itu nggak bisa diajarin. Hidupnya cuman semau guenya saja. Kita udah ajarin, kita udah tegur, kita udah bilangin berkali-kali agar supaya merubah sikap dan hidupnya. Tapi dia tetap lagi, dan tetap lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Itu namanya orang bebal. Alkitab bahkan dengan jelas berkata, seperti anjing kembali kepada muntahnya, atau maaf, seperti babi yang kembali kepada kubangannya, demikian juga orang yang bebal. Ya, kita perlu menegur orang yang salah, tapi cukup 1-2 kali. Kalau dia terus-menerus dengan kesalahannya, ya udah, biarin aja. Ya, maaf, karena dia udah nggak bisa nahan itu, sehingga dia harus pakai pampers. Ya. Nah, hari ini kita sudah belajar beberapa hal dari Amsal pasal 23 ini. Yang pertama, kita belajar jangan sampai rakus kalau kita ada di dalam pesta. Yang kedua, biarlah waktu yang Tuhan berikan kepada kita jangan dipakai untuk perkara yang sia-sia. Cari uang, dan uang. Tapi pakailah waktu yang ada untuk bersekutu dengan Tuhan, cari Tuhan, dan melayani Tuhan. Dan yang ketiga,
jangan bersahabat dengan orang yang kikir. Dan yang keempat, kita belajar bahwa kalau ketemu dengan orang bebal, kita boleh menasehati 1-2 kali. Setelah itu biarkan saja, ya. Biar dia maunya apa, ya sudah Bapak Ibu sekalian. Karena orang bebal, dia tidak mau mendengarkan nasihat yang bijak. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah dengan hikmat yang Tuhan ajarkan, kami mau menjadi orang-orang yang berbahagia karena kami mendengarkan firman dan kemudian melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.